hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya? Kakak percaya semuanya dalam keadaan baik dan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yuk sekarang kita mau menyembah Tuhan sama-sama yuk. Kita mau angkat satu pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Kita angkat pujian ini sebagai rasa syukur kita, sebab Tuhan Allah sangat baik sama kita. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami bersyukur Bapa, Engkau baik, sangat baik. Kau Bapa yang baik, kasih-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan
Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kau Bapa yang baik bagi kami semua. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa atas hidup kami. Berkati kami semua Bapa, supaya kami Tuhan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan menguasai hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, seru kan? seru, Ya kan? iya. Pasti game sama praise and worship-nya. Wah, Coach, sebulan lalu kita merayakan apa nih? Mother's Day. Dan hari ini kita akan merayakan Father's Day. Wah. Papi dan mami kita mungkin berbeda ya kan dalam banyak hal ya kan. Selain jelas perbedaan antara pria dan juga wanita, ada hal yang biasanya itu dilakukan oleh seorang mami, ada juga yang dilakukan seorang papi. Contohnya, kalau mami itu akan selalu memberitahukan kita tuh untuk tidak melakukan permainan yang berbahaya seperti memanjat lah, menggunakan spray sebagai parasut lah, berlari-lari dan di dalam sebagainya ya. Tapi cuma kalau papi kita akan memberitahu kita tuh yang tadi tuh yang berbahaya, yang berlari lah, parasut lah. Nah, saat dia bermain sama kita. Iya, misalnya kita lagi main sama papi, terus kita lari-larian gitu. Baru tuh papi bilangin tahu, ya kan. Kalau mami biasa lebih bawel kan. Iya. Jangan larian, gitu. Sebelum kita melakukannya, mami sudah kasih warning duluan ya kan. Betul banget. Nah, jadi Tuhan memberi adik-adik dan orang tua, papi dan mami untuk bisa melihat dan merasakan kasih Bapa Surgawi atau Daddy God di dunia ini loh. Iya, nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kasih Bapa kepada anaknya tanpa syarat. Wah, luar biasa. Seperti apa ya artinya ya Coach ya? Nah, yuk kita simak ceritanya dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Adik-adik masih ingat nggak perumpamaan tentang seorang bapak yang memiliki 2 orang anak, si sulung dan si bungsu? Bapak, papi, dedinya itu pasti sangat mengasihi kedua anak-anaknya tanpa pilih kasih. Walaupun kadang kedua anaknya bisa merasakan perbedaan kasih yang diberikan oleh papi atau dedinya. Tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan kasih dari sang bapak. Hanya perasaan mereka dan pikiran mereka saja. Walaupun anaknya si bungsu melakukan kelakuan yang buruk dan tidak baik, yaitu tahu nggak apa adik-adik? Dengan meminta warisan dari bapak atau dedinya loh. Di mana itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Seperti menginginkan papa atau dedinya itu meninggal aja. Aneh kan ya adik-adik ya? Karena tahu nggak kenapa adik-adik? Warisan itu diberikan kepada anak-anaknya ketika orang tua atau papa atau dedinya telah meninggal dunia. Bukan selagi masih mereka hidup di dunia ini. Nah adik-adik masih ingat nggak apa yang dilakukan bapaknya si bungsu itu? Nah ingat nggak adik-adik? Bapaknya itu terus menunggu si bungsu untuk kembali pulang. Karena bapaknya tahu bahwa pasti si bungsu akan mengalami kesulitan jika dia hidup jauh dari bapaknya. Bener aja loh adik-adik, si bungsu mengalami kelaparan dan tidak punya rumah dan tidak punya teman-temannya lagi. Udah pada hilang semua. Walaupun si bungsu itu telah melakukan hal-hal yang salah, tapi tahu nggak adik-adik? Bapaknya itu tidak pernah melihat anaknya si bungsu itu jelek atau benci kepadanya, tidak berharga lagi atau mendingan dibuang aja dia. Enggak,
Tidak demikian loh adik-adik. Luar biasa kan papanya? Dan kenapa demikian? Coba adik-adik, kenapa bapaknya seperti itu? Karena si bungsu itu adalah anak yang dikasihinya. Dan anaknya itu tidak akan pernah berubah menjadi anak orang lain atau anak tetangga atau bukan anaknya lagi. Tidak pernah. Tetapi sebaliknya loh adik-adik, bapak atau papinya itu terus merindukan si bungsu. Dan percaya suatu hari si bungsu pasti akan kembali kepadanya, ke rumah bapaknya kembali loh adik-adik loh. Nah adik-adik, Tuhan adalah Bapa surgawi yang penuh kasih sayang. Dia penyayang dan Dia pemaaf juga. Tuhan tidak pernah bisa melupakan anak-anaknya. Bahkan jika seorang anak Tuhan memberontak melawannya, Tuhan tidak akan pernah menyerah kepada mereka. Bapa surgawi tidak akan mengejar mereka, tetapi begitu Bapa surgawi melihat anaknya kembali kepada Bapa surgawi, maka Bapa surgawi akan berlari ke arah mereka dan menyambut mereka kembali dengan sukacita. Nah, sekarang adik-adik coach mau kasih tahu nih ya, lihat ya adik-adik ya, hold on bentar. Nih, adik-adik lihat nggak? Coach punya apa? Lihat kan? Lihat nih. Coach punya uang 100.000 yang apa nih? Yang jelek, yang bau dan jelek kelihatannya loh, ya kan? Bisa aja coach membuangnya kan kalau yang jelek ini. Tetapi sebelum Coach Carey melakukannya, Coach mau tanya nih sama adik-adik. Lihat ya. Apakah ada di antara adik-adik yang menyukai uang rupiah ini? Ayo. Iya tuh Coach Carey lihat tuh. Pasti ada yang nunjuk-nunjuk, ada yang angkat jari. Pasti dong. Tentunya adik-adik pasti akan bilang suka ya kan? Dan adik-adik akan bilang, oh buat aku aja. Atau kalau coach mau buangnya aku mau deh. Pasti ada yang bilang gitu kan. No. Coach pun gak akan buang loh 100.000 ini walaupun sudah terlihat jelek, bau, kotor, lecek lagi. Kenapa? Ayo kenapa adik-adik? Kenapa Coach Carey gak mau buang uang yang udah jelek, yang udah kotor, yang udah bau? Aduh, kenapa coba adik-adik? Adik-adik tahu gak jawabannya apa? Ya betul adik-adik. Karena uang ini sangat berharga, sangat bernilai, dan sangat berguna. Terlepas dari bentuknya yang jelek atau bau atau apapun juga dan kelihatannya nggak menyenangkan ya gitu. Tahu nggak adik-adik? Adik-adik pun sama berharganya dengan uang kertas ini. Sama loh. Terlepas dari tindakan adik-adik yang kadang membuat keadaan adik-adik menjadi jelek, bau, kotor, atau sekalipun menjengkelkan. Nah, tetapi adik-adik harus ingat ini nih. Adik-adik tidak pernah kehilangan nilainya, ya kan? Adik-adik akan selalu menjadi diterima, dikasihi, dan dilindungi oleh Bapa Surgawi atau Daddy God kita. Nah, jika papi atau daddy adik-adik yang di rumah yang tidak sempurna, yang artinya kadang tidak bisa sabar ya Coach. Ya, masih bisa marah. Tetapi masih dapat memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada adik-adik. Nah, apalagi Tuhan Bapa Surgawi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib ya Coach ya. Iya, untuk menanggung semua dosa-dosa kita loh. Iya, telah menjadikan adik-adik menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, adik-adik memiliki Bapa Surgawi atau Daddy God yang kekal. Wah, luar biasa nih. Bapa Surgawi atau Daddy God, adik-adik tidak pernah melihat adik-adik sebagai anak yang jelek, yang nakal, yang tidak pintar dan tidak taat. Tetapi Bapa Surgawi atau Daddy God, adik-adik adalah anak
Bapak Surgawi ya yang berharga loh. Iya, dan akan selalu ada untuk melindungi dan mengasihi adik-adik. Wah, jadi di hari yang spesial ini untuk papi atau dedi adik-adik nih pastikan mengucapkan terima kasih Iya. kepada papi atau dedi kalian semua ya. Ucapin terima kasih ya. Peluk kayak cium kayak. Nah. Iya, dan beritahu papi dan dedi adik-adik betapa adik-adik mengasihinya. I love you, Daddy, Ya. and Happy Father's Day. Iya, dan jangan lupa nih ya. Beri tahu juga nih kepada Bapak Surgawi ya. Iya. Terima kasih nih kepada Bapak Surgawi karena sudah memberikan papi atau dedi yang mengasihi adik-adik dan juga telah memberikan Tuhan Yesus sebagai Daddy God kita. Luar biasa kan ya hari ini. Nah, untuk selanjutnya sebagai ungkapan terima kasih nih kepada papi, dedi kalian adik-adik ya. Kos akan ada aktivitas. Nah, setelah membuat aktivitas ini, adik-adik bisa memberikan kepada papi kalian. Yuk kita simak videonya.
habis adik-adik bikin aktivitasnya, adik-adik bisa kasih ke papi ataupun dedi adik-adik ya. Terus Iya. difoto, dikirim Iya, deh ke betul. coach. Nah, coach percaya hasil karya adik-adik itu pasti disukai oleh papi-papi kalian. Wah, oh iya coach, kita kelupaan nih. Apa coach? Ayat hafalan. Oh iya. Ayat hafalan kali ini diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita ulangi ya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Wah, coach, tidak terasa ya. Iya, udah berakhir, cepet banget nih. Tapi jangan kecewa. Kita tetap ada di minggu depan. Ya. Tentunya adik-adik pasti terus tungguin streaming kita ya. Yap, betul banget. Pasti banyak yang menarik deh. Iya, sebelum berakhir kita akan berdoa dulu ya. Iya, oke, mari Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadi dedikat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang tanpa syarat untuk kami semua. Kau berkati juga Tuhan, papi kami Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan karena dia telah menjadi gambaran Tuhan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Father's Day. Bye.